Bangsa Eropa menjajah Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel merubah peta politik global pada abad ke-15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Salah satunya adalah Indonesia. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah di Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah, agar rempah-rempah tersebut menjadi milik Eropa saja. Tokoh masuknya bangsa Eropa. Pelaku utama adalah kongsi dagang yang disebut VOC. Pemimpin pertama VOC di Hindia Belanda adalah Pieter Both. Kongsi dagang ini tidak hanya berdagang, tetapi memonopoli Indonesia supaya VOC memiliki banyak keuntungan, seperti hasil panen, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Sistem yang dilakukan. Belanda menggunakan sistem monopoli, menguasai semua kegiatan yang diinginkan pihak tertentu agar pihak tersebut mendapatkan semua keuntungan tanpa adanya persaingan yang berarti dari pihak lain, dan mengambil alih semua lahan yang ada dengan cara baik atau buruk dan tanpa saingan bisnis. Tokoh pahlawan Indonesia favorit. Bung Tomo. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober tahun 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo adalah anak dari Kartawan Cipto Wijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Kiprahnya dalam sejarah Indonesia membuat Bung Tomo menjadi sosok yang selalu dikenang masyarakat Indonesia. Salah satu potret Bung Tomo dengan pose sedang berorasi merupakan foto legendaris yang kerap muncul khususnya dalam momen Hari Pahlawan. Foto heroik tersebut menunjukkan sosok Bung Tomo selayaknya sedang berpidato. Tangan kanannya terangkat sambil mengacungkan jari telunjuknya. Di foto hitam putih itu terlihat sorot mata Bung Tomo yang tajam dengan latar garis-garis seperti payung. Nomor 2. Muhammad Hatta. Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 11 Agustus 1902. Ini salah satu
proklamator kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Kakeknya seorang ulama besar dan ternama di Sumatera Barat pada masa itu yang bernama Syekh Abdurrahman atau Syekh Batu Hampar. Selepas usia remaja, Hatta meninggalkan tanah Minang untuk melanjutkan studi ke sekolah tinggi dagang Prince Hendrik School Batavia. Ia lalu hijrah ke Belanda untuk bersekolah di Anders Hogeschool, sekarang nama Universitas Erasmus Rotterdam, pada September 1921. Hatta tiba di negeri itu dengan menumpang kapal Tambora milik Rotterdam Yacht. Di negara Belanda pula ia mengenal dan sempat memimpin organisasi pergerakan yang memiliki cita-cita merdeka dari kolonialisme. 2. Muhammad Hatta. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Pada 1956, ia mundur dari jabatan wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Motivasi untuk bangkit dari penjajahan. Jangan mudah diadu domba. 1. Jangan mudah diadu domba. Cinta tanah air menjadi sebagian daripada iman. Jangan mudah menyerah. Kewajiban seorang muslim adalah berjuang. Hidup mulia atau mati dalam kesyahidan. Terima kasih.